Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga motivasi sehingga kemudian kita bisa melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian kita pada kesempatan kali ini, marilah kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang teknik konseling kognitif seperti itu. Yang pertama, sebelum kita mengkaji tentang teknik apa saja di dalam konseling kognitif, kita perlu ketahui dulu tentang pengertian konseling kognitif ya. Berbicara tentang konseling kognitif, di sana ada kata kognitif atau kognisi. Kognisi sendiri adalah merupakan pikiran, keyakinan, dan juga gambaran internal yang dimiliki oleh manusia mengenai peristiwa-peristiwa di dalam kehidupannya. Jadi kalau berbicara konseling kognitif ya, maka nanti hubungannya adalah pada pikiran, keyakinan maupun gambaran-gambaran internal ya yang dimiliki oleh manusia terkait dengan peristiwa-peristiwa di dalam kehidupannya, seperti itu. Nah, landasan umum ya dari semua pendekatan kognitif ya ataupun semua teknik kognitif nanti yang akan kita pelajari adalah apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi yang dipikirkan oleh manusia, kognisi manusia, itulah yang kemudian menjadi landasan ya dalam konseling kognitif, yang mana yang dipikirkan oleh manusia itu sangat menentukan bagaimana mereka berperilaku dan juga merasakan. Jadi menurut konseling kognitif, pikiran manusia itu sangat menentukan perilakunya dan juga perasaannya, seperti itu. Kemudian Bernard dan juga Fulmer ya mengatakan bahwa konseling kognitif adalah suatu usaha untuk mengubah pandangan seseorang terhadap diri sendiri ya, orang lain ataupun lingkungan fisik yang ada di masyarakat. Jadi di sini fokus ya dari konseling kognitif itu adalah merubah pandangan, merubah pola pikir ya seseorang, baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitarnya ataupun lingkungan masyarakat ya. Sebagai akibatnya, seseorang dibantu untuk mencapai identitas secara pribadi dan menentukan langkah-langkah untuk menempuh perasaan yang berharga, perasaan yang berarti dan bertanggung jawab di lingkungan masyarakat. Jadi di dalam konseling kognitif ya, seseorang ataupun konseli itu dibantu bagaimana kemudian dia menempuh ya perasaan-perasaan yang berharga, yang berarti, dan juga perasaan yang bertanggung jawab di lingkungan masyarakat, seperti itu. Itu adalah pengertian konseling kognitif. Nah, tujuan dari konseling kognitif sendiri ya, menurut Gerd J. Blackham ya, ada dua macam. Yang pertama adalah mendemonstrasikan kepada klien bahwa berkata-kata pada diri sendiri adalah akibat adanya gangguan. Oleh karena itu, setiap klien harus mampu lari dan keluar dari gangguan itu dan menolak semua ide-ide dan pemikiran yang tidak logis dari manusia. Jadi di sini pemikiran-pikiran yang tidak logis ya, karena memang kita tahu bahwa konseling kognitif itu berasal kognisi manusia itu berpengaruh terhadap perasaannya dan juga
perilakunya, maka manusia harus menolak ide-ide pemikiran yang tidak logis dari manusia itu sendiri. Maka itulah tujuan dari konseling kognitif yang pertama, yaitu menolak ide-ide pikiran yang tidak logis dari manusia, dan manusia harus bisa keluar ya dari gangguan-gangguan tersebut. Nah, selanjutnya tujuan kognitif yang selanjutnya adalah mengembangkan kesadaran klien dari seluruh hambatan yang diciptakannya sendiri. Ya, jadi hambatan-hambatan yang diciptakan sendiri ya dari tadi pikiran-pikiran yang tidak logis, ya ide-ide yang tidak logis, yaitu harus istilahnya hambatan-hambatan itu harus dikeluarkan, harus dikembangkan ya. Dan juga kemudian mengembangkan komunikasi dengan orang lain, dan juga mengembangkan interaksi sosial sesuai dengan situasi, kondisi, serta mampu mengatur hidup dirinya dengan baik dan dapat membina kontak sosial dengan baik. Jadi di sini ya tujuan yang kedua ya, kalau kemudian ide-ide pikiran-pikiran yang tidak logis itu sudah kemudian ditolak ya, maka yang selanjutnya adalah istilahnya hambatan-hambatan ya itu kemudian harus disingkirkan ya. Hambatan-hambatan itu harus disingkirkan, mulai mengembangkan komunikasi dengan orang lain, interaksi sosial dengan orang lain ya, kemudian harapannya bisa mengatur hidup serta kemudian bisa menjalin kontak sosial dengan orang lain ya secara baik ya, seperti itu. Itu tujuan ya dari konseling kognitif. Yang ketiga adalah hakikat manusia dalam konseling kognitif ya. Dalam konseling kognitif ya, manusia dilahirkan dengan suatu potensi untuk berpikir ya. Menurut konseling kognitif, manusia itu dilahirkan dengan potensi untuk berpikir ya, berpikir secara lurus dan juga rasional, serta berpikir tidak rasional. Jadi pikiran manusia itu bisa lurus dan juga atau rasional, dan juga bisa tidak rasional ya. Nah, hakikat yang ditentukan di sini adalah keupayaan otak manusia untuk memikirkan hal-hal yang buruk, kemudian yang benar dan yang salah, yang sesuai dan yang tidak sesuai, dan yang indah dan yang jelek ya. Jadi hakikat yang dipikirkan manusia itu ya ada benar, ada salah ya, seperti itu, ada indah, ada jelek, ada sesuai dan tidak sesuai ya. Itu hakikat manusia yang pertama menurut konseling kognitif. Yang kedua, menurut konseling kognitif, manusia itu mempunyai kecenderungan untuk memelihara dirinya ya. Jadi manusia memiliki kecenderungan untuk memelihara dirinya, kemudian memiliki kecenderungan untuk mencapai kebahagiaannya ya, kemudian berpikir dan juga menyampaikan buah pikirannya, kemudian berkomunikasi dengan orang lain ya, serta berkembang menuju kesempurnaan diri ya, seperti itu. Jadi di sini dari pikiran-pikiran itu manusia itu bisa memelihara diri, mencapai bahagia ya, komunikasi dengan orang lain, dan juga mencapai kesempurnaan diri, seperti itu. Yang ketiga, menurut konseling kognitif, manusia juga mempunyai kecenderungan untuk memusnahkan ataupun mencelakakan dirinya ya, mengelakkan dari berpikir, kemudian mengulang kesalahan ya, juga mempercayai hal-hal yang gaib ya, kemudian bersifat sabar ya, mengalahkan diri sendiri, dan mengelah untuk berkembang mencapai kesempurnaan diri. Jadi selain manusia itu memiliki kecenderungan berpikir bahagia ya, kemudian berpikir untuk kesempurnaan diri, ternyata menurut konseling kognitif manusia juga memiliki kecenderungan untuk memusnahkan dan juga mencelakakan dirinya sendiri ya, dan juga istilahnya mengelah ataupun menghindar untuk kemudian berkembang ya demi kesempurnaan dirinya ya. Jadi kognisi sekali lagi bisa berpikir benar, bisa juga berpikir salah. Manusia bisa cenderung memelihara diri dan bisa juga cenderung untuk memusnahkan diri. Semua sekali lagi dari konsep ataupun cara berpikir ataupun kognisinya.
Nah, yang selanjutnya ya adalah aspek-aspek konseling kognitif ya. Ada beberapa aspek ya di dalam konseling kognitif itu sendiri. Yang pertama adalah mengingat ataupun remembering ya. Mengingat di sini merupakan sebuah proses kognitif yang paling rendah tingkatannya ya. Untuk mengkondisikan agar mengingat itu bisa menjadi bagian belajar yang bermakna, tugas mengingat adalah selalu dikaitkan dengan aspek pengetahuan yang lebih luas dan bukan sebagai sesuatu yang lepas dan juga terisolasi ya. Jadi proses suatu kognitif ya, proses kerja kognitif yang paling dasar ya ini adalah mengingat ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya setelah mengingat adalah memahami ya ataupun understanding ya. Jadi manusia itu tidak sekedar mengingat kembali ya terkait dengan informasi, namun manusia itu juga harus menunjukkan pengertian terhadap materi yang diketahuinya. Jadi harapannya harus paham, tidak hanya mengingat tapi harapannya harus paham ataupun understanding ya, seperti itu. Terus kemudian setelah mengingat, memahami ya, yang selanjutnya adalah menerapkan ataupun applying ya. Nah, applying di sini adalah pertanyaan, penerapan mencakup penggunaan suatu prosedur guna menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. Jadi diaplikasikan, dikerjakan ya, apa yang difikirkan itu, apa yang diingat. Setelah itu, setelah dikerjakan, dianalisis ya pekerjaannya ya, atau analyze ya. Nah, analisis di sini adalah pertanyaan analisis menguraikan suatu permasalahan atau objek ke unsur-unsurnya dan menentukan bagaimana saling keterkaitan antara unsur-unsur tersebut. Jadi dia mulai berpikir keterkaitan antara sebab, akibat, unsur satu, unsur lain, variabel satu, variabel yang lain ya, itu analisis ya, analisis ya. Jadi setelah diterapkan dianalisis, kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi ya, mengevaluasi, membuat suatu pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar yang ada. Jadi setelah dianalisis kemudian dievaluasi ya, kriteria baik, buruk dan lain sebagainya, dan yang terakhir adalah mencipta ataupun creating, adalah menggabungkan beberapa unsur menjadi satu kesatuan. Jadi kemudian dipilih ya mana kemudian yang dianggap baik ya dan lain sebagainya oleh pikirannya tersebut. Lah itu adalah aspek-aspek ya dalam konseling kognitif ya, seperti itu. Mulai dari memikirkan, kemudian memahami, kemudian melaksanakan, analisis, mengevaluasi, sampai kemudian creating ya ataupun mencipta ya. Tuh. Nah, ada beberapa terapi ya, ada beberapa teknik ya, tepatnya di dalam konseling kognitif ya. Ini nanti akan dijelaskan. Yang pertama kita akan mengkaji dulu teknik terapi realitas ya. Terapi realitas ya, ini dikenalkan oleh William Glasser ya. Itu mengembangkan terapi realitas pada pertengahan tahun 1960-an. Kemudian Robert W. meningkatkan pendekatan ini melalui penjelasan dan penelitian terhadap pendekatan tersebut. Jadi dari mulai Glasser kemudian ditingkatkan lagi oleh Robert W. seperti itu. Nah, prinsip dasar penting ya dari terapi realitas itu adalah fokusnya pada kekuatan tidak sadar ataupun naluri. Jadi dia lebih fokus pada naluri manusia itu sendiri ya. Nah, terapi realitas ini menggunakan teknik yang berorientasi pada tindakan yang membantu klien ya untuk kemudian menyadari bahwa dia itu mempunyai sebuah pilihan-pilihan ya. Jadi di dalam terapi realitas ini ya, klien ini diajak ya bahwa klien itu mempunyai pilihan-pilihan ya dalam hidupnya ya, memiliki pilihan-pilihan ya mengenai cara mereka menanggapi berbagai peristiwa, terus kemudian menanggapi orang-orang lain ya. Kemudian bahwa
orang lain itu tidak lagi mengendalikan dirinya sebesar dia mengendalikan mereka. Jadi memang di sini ya sekali lagi bahwa manusia itu ada apa ya istilahnya, memiliki kekuatan naluri ya untuk kemudian memilih ya bagaimana kemudian cara menanggapi peristiwa-peristiwa yang ada pada dirinya. Nah ini di dalam terapi realitas seorang konselor membantu konselor agar supaya memilih menanggapi peristiwa-peristiwa itu tentunya secara positif ya, secara positif. Terus yang kedua adalah terapi kognitif ataupun kognitif terapi ya, atau teknik terapi kognitif ya. Nah ini dikembangkan oleh Aaron Beck ya. Beck itu mengatakan bahwa persepsi dan pengalaman adalah proses aktif yang melibatkan data inspektif dan juga introspektif ya. Jadi persepsi manusia dan juga pengalaman ya itu saling ketergantungan ya, saling berhubungan ya. Mereka itu istilahnya diibaratkan itu adalah sebuah proses ya, proses inspektif dan juga introspektif ya, seperti itu menurut Beck ya. Nah lebih jauh lagi ya, bagaimana seseorang itu menjelaskan suatu situasi pada umumnya terlihat pada kognisinya. Jadi manusia ya dalam rangka memahami sesuatu itu ya dari kognisinya, dari pikirannya ya, pikiran ataupun dari gambaran visual yang ada pada kognisinya, seperti itu. Nah konselor kognitif terapi ya, ataupun teknik kognitif ini harus aktif ya di dalam sesi konseling ya, karena memang konselor terapi kognitif atau teknik kognitif ini harus bekerja dengan klien untuk kemudian membuat pikiran terselubung menjadi lebih terbuka. Jadi pikiran-pikiran yang gelap, yang terselubung ya, yang mungkin negatif ya, yang merusak, yang tidak indah dan lain sebagainya itu ya, harapannya bisa lebih terbuka ya, lebih positif ya, seperti itu. Nah proses ini sangat penting dalam memeriksa kognisi yang sudah bersifat otomatis, seperti misalnya semua orang menganggap saya membosankan ya. Jadi itu pikiran semua orang menganggap saya membosankan itu kan pikiran-pikiran yang tidak rasional ya, ataupun negatif ya, maka kemudian perlu dibuang ya, perlu kemudian ditolak, perlu disingkirkan ya, salah satunya melalui proses konseling salah satunya melalui proses teknik kognitif ataupun CT ya, atau terapi kognitif ini. Ada beberapa teknik ya yang berhubungan dengan kognitif terapi ya, ataupun teknik kognitif ini. Yang pertama adalah cara menantang cara individu memproses informasi. Jadi ada individu yang kemudian salah ya dalam rangka memproses informasi. Nah ini kemudian ditantang, cara-cara memproses informasi yang salah itu harus ditantang, harus dilawan ya. Kemudian memukul balik sistem keyakinan yang salah. Jadi keyakinan yang salah itu harus dilawan, harus dipukul ya, seperti itu ya. Terus kemudian yang ketiga, melakukan latihan memonitor diri sendiri yang bertujuan untuk menghentikan pikiran otomatis yang negatif. Jadi memberikan pelatihan ya, tugas-tugas kepada diri sendiri ya, agar supaya pikiran-pikiran yang negatif itu bisa berhenti ya. Dan yang keempat, memperbaiki kemampuan komunikasi. Jadi di sini konseling kognitif ya, ataupun kognitif terapi ya, ini juga bisa memperbaiki kemampuan komunikasi ya, karena memang berpikir negatif itu bisa menghalangi komunikasi seseorang ya. Kemudian meningkatkan pernyataan diri yang positif dan juga latihan, jadi memandang diri secara positif. Kemudian yang keenam, melakukan pekerjaan rumah termasuk menghilangkan pikiran tak rasional. Jadi melaksanakan pekerjaan rumah ya, yang mana dari itu semua harapannya pikiran tak rasional itu bisa hilang ya. Ini ada teknik-teknik di dalam kognitif terapi. Terus kemudian ada teknik lagi ya di dalam konseling kognitif, namanya terapi rasional emosi ataupun TRE.
TRE sendiri adalah psikoterapi yang berlandaskan bahwa manusia dilahirkan dengan potensi baik untuk berpikir rasional dan jujur maupun untuk berpikir irasional dan juga jahat. Jadi sekali lagi ini balik lagi ke pikiran ya. Pikiran, manusia memiliki pikiran yang baik ya rasional ataupun memiliki pikiran yang jahat atau irasional. Nah, TRI sendiri menekankan bahwa manusia itu berpikir, beremosi dan bertindak secara simultan. Jadi antara pikiran, antara emosi, antara tindakan itu saling berhubungan seperti itu ya. Jarang sekali manusia beremosi tanpa berpikir, sebab perasaan-perasaan biasanya dicetuskan oleh persepsi dan suatu situasi yang spesifik. Jadi jarang ada manusia itu sing beremosi tanpa disadari ataupun tanpa didasari dari pikirannya. Jadi mereka bisa beremosi, bisa merasakan ya, bisa bertindak itu dari pikirannya ya, menurut TRE seperti itu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Albert Ellis ya, ketika mereka beremosi mereka juga berpikir dan bertindak ya. Ketika mereka bertindak mereka juga berpikir dan beremosi, dan ketika mereka berpikir mereka juga beremosi dan juga bertindak. Dan antara pikiran, emosi dan juga tindakan ini secara simultan itu saling berhubungan. Ini menurut TRE ya. Nah, TRE adalah suatu proses diktif dan juga karenanya menekankan metode-metode kognitif ya, karena memang ini lahirnya dari konseling kognitif ya, maka metode-metodenya juga metode kognitif ya. Ellis menunjukkan bahwa penggunaan metode-metode terapi tingkah laku seperti pelaksanaan pekerjaan rumah, pengkondisian operan, hipnoterapi dan juga latihan asertif cenderung digunakan secara efektif, di mana terapis lebih banyak berperan sebagai guru dibandingkan sebagai pasangan berrelasi secara intens. Jadi di sini terapis itu ibarat seorang guru, karena memang dia membantu seorang konseli ya untuk kemudian melawan pikiran-pikiran yang irasional tersebut ya. Kemudian yang terakhir adalah teknik kognitif restructuring ya, restructuring ya, adalah sebuah teknik yang lahir dari terapi kognitif dan biasanya dikaitkan dengan karya Albert Ellis, Aaron Beck dan juga Don Metzbaum ya. Cognitive restructuring ya melibatkan penerapan prinsip-prinsip belajar pada pikiran ya. Jadi ada prinsip belajar pada pikirannya, karena memang pikiran itu harus belajar kepada pelajaran-pelajaran yang memang positif ya. Teknik ini dirancang untuk membantu mencapai respon emosional yang baik dengan mengubah kebiasaan penilaian habitual sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terlalu terbiasa. Jadi apa ya? Pikiran ya dibiasakan untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kemudian positif, sehingga kemudian kebiasaan-kebiasaan yang negatif itu bisa hilang ya. Tuh, biasanya konselor profesional menggunakan cognitive restructuring dengan klien yang membutuhkan bantuan untuk mengganti pikiran dan juga interpretasi negatif dengan pikiran dan tindakan yang lebih positif. Dari pikiran-pikiran yang negatif itu kemudian diganti dengan pikiran-pikiran yang positif, itu menggunakan cognitive restructuring ya. Implementasi cognitive restructuring ya, yang pertama adalah kumpulkan informasi latar belakang ya. Di sini untuk mengungkapkan bagaimana klien itu menangani masalah di masa lampau ataupun saat ini. Jadi cara dia menangani masalah-masalah di masa lampau ataupun saat ini itu dikumpulkan informasinya terlebih dahulu. Dan yang kedua ya, klien dibantu ya menjadi sadar bahwa proses pikirannya itu tadi kemudian didiskusikan ya dengan contoh-contoh kehidupan yang nyata dan juga mendukung ya. Jadi cara-cara dia menyelesaikan masalah di masa lalu saat ini ya itu kemudian didiskusikan ya, agar supaya dia sadar ya dengan proses ataupun pola pikirnya. Terus yang ketiga, diperiksa proses berpikir rasional klien ya, apakah dia pikirannya selama ini rasional ataukah tidak ya. Terus kemudian difokuskan bagaimana pikiran klien itu mempengaruhi kesejahteraan. Jadi apakah pikiran-pikiran klien itu mempengaruhi kehidupannya atau tidak. Nah, ini kemudian difokuskan ya, dilihat
Dan yang selanjutnya memberi bantuan kepada klien untuk mengevaluasi keyakinan klien tentang pola-pola pikiran logis klien sendiri dan orang lain. Jadi dibantu, dievaluasi keyakinan-keyakinan, pikiran-pikiran yang logis ya dari klien, pikiran-pikiran yang logis terhadap orang lain dan juga lingkungannya itu dievaluasi ya. Itu ya dievaluasi, kemudian yang selanjutnya dihilangkan ya, harapannya bisa hilang pikiran-pikiran yang tidak logis itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan konseling kognitif ya, dan juga tadi beberapa teknik-tekniknya. Oke, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap jaga kesehatan, semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.